Yap, baik kakak-kakak semua. Sekali lagi salam bahagia, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak. Katong akan memulai pertemuan untuk modul 2.1. Dan di awal itu saya berharap kakak-kakak semua sudah buka, sudah membaca, sudah mempelajari di modul 2.1 ya, masing-masing sudah lihat apa tugas yang harus dikerjakan. Karena yang pasti untuk kayaknya ada video. Jadi saya ingatkan sekali untuk video pembelajaran 30 menit jangan lupa, serta modul yang sudah dibuat itu bersama-sama. Baik kakak-kakak izinkan beta untuk men-share link kakak-kakak. Yap. Sekali lagi salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiwastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sekali lagi teman-teman, selamat berjumpa di modul 2.1 dan kita akan memulai. Sebelum memulai, saya ingatkan kesepakatan bersama kita. Tetap nyalakan kamera dan matikan mikrofonnya masing-masing, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Itu kakak-kakak yang saya coba ingatkan kembali, dan hari ini pertemuan kita 3JP. Saya berharap Kak Elis, semuanya kita sudah punya perbekalan di samping-samping. Masih siang mudah didapat, ada cemilan, ya mungkin ada yang sudah sarapan, saya berharap semuanya ada. Kita akan ada dalam 3 jam ke depan, karena perhitungan untuk 1 JP kita adalah 45 menit. Nah, kakak-kakak sekalian, kita akan masuk pada modul 2.1 terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dalam pembelajaran sebelumnya yang kakak-kakak telah buka di LMS terkait dengan modul-modul yang telah dibagikan, saya berharap kakak-kakak semua sudah membacanya dan mempelajarinya. Dan di ruang elaborasi ini kita saling menguatkan, memberi penguatan-penguatan terkait dengan apa yang telah kakak-kakak pelajari secara mandiri di modul masing-masing. Nah, di pembelajaran 1.1 ini kakak-kakak, kita akan berbicara tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Nah, pada tahap ini dan tujuan dari sesi kita kali ini adalah kita semua akan bersama-sama mempelajari konsep dasar keterampilan mengajar yang efektif secara tatap maya, yang kontennya itu meliputi yang pertama, yang masih mohon di mute, kakak mohon yang masih Kelis mohon di mute kak. Iya kakak. Dan hari ini ada 2 hal, definisi mengajar yang efektif dan kriteria mengajar yang efektif. Nah, untuk agenda kita pada sesi ini 3JP, yang pertama berbagi cerita pengalaman mengajar itu 20 menit, long time memorizing itu 45 menit, 40 menit, dan diskusi 5 kalimat kunci 20 menit, presentasi 45 menit, dan refleksi 10 menit. Jadi total kita pertemuan hari ini 130 menit atau 2 jam 15 menit. 2 jam normal ya kakak-kakak.
Nah, di langkah pertama ini, kita semua yang hadir masing-masing diminta untuk berbagi cerita dan pengalaman mengajar ya. Sebelum itu kita akan berbagi cerita ya. Pengalaman mengajar kakak-kakak semua di setiap jenjang. Jadi saya ingin dengar cerita-cerita pengalaman menarik dari kakak-kakak semua terkait dengan pengalaman mengajar selama menjadi seorang guru PJOK. Silakan kakak-kakak, saya tidak langsung tunjuk, kalau mungkin ada saya silakan Kak Elis yang paling senior dulu. Kak Elis mungkin bisa berbagi cerita dan pengalaman mengajar Kak Elis selama menjadi seorang guru PJOK. Silakan Kak Elis. Ada yang bisa dibagikan, pengalaman menarik terkait dengan proses belajar, bagaimana itu bisa terjadi, ada hal-hal apa. Silakan Kak Elis. Ya, terima kasih Kak Buce. Halo. Ya, didengar Kak. Itu suara Kak, dengar Kak? Dengar Kak. Ya, terima kasih kakak-kakak sekalian, Kak Buce. Di sini kalau menurut pengalaman beta sebagai guru sudah 23 tahun ini, banyak pengalaman-pengalaman yang beta ketemui di sekolah ya. Jadi sebelum itu kita masuk pada konsep mengajar ini. Jadi konsep mengajar ini, kita memberikan sesuatu kegiatan yang merupakan memberikan ilmu kepada anak-anak dengan berbagai konsep yang kita pakai. Jadi pengalaman beta ketika mengajar itu banyak ada temuan-temuan yang kita dapat, terutama di tingkat SD bagi anak-anak yang di kelas kecil ini. Kebetulan beta nih selama mengajar itu mungkin karena beta guru perempuan, jadi ketika ada 12 romber, beta selalu ditaruh di kelas kecil. Karena kelas kecil untuk merangkul anak-anak yang masih kecil ini, kalau macam dikasih untuk yang laki-laki itu memang bisa juga, tapi mungkin perempuan itu lebih memahami dan mengerti anak-anak. Jadi dalam pembelajaran, setiap pembelajaran yang kita kasih buat anak-anak ini banyak suka dukanya, banyak lucu dan senangnya. Ada juga berbagai macam-macam tingkah laku yang ditunjukkan anak-anak kepada kita. Jadi untuk beta, dalam pembelajaran ini, ketika kita menemui berbagai macam permasalahan atau temuan-temuan dari anak-anak ini di sini, ini juga bisa menjadi satu hiburan juga bagi ketong sebagai seorang guru. Nah, jadi ketika ketong guru nih kebanyakan seumpamanya kalau ketong ada permasalahan di rumah sampai di sekolah, ketika melihat anak-anak itu khusus beta itu menjadi obat untuk beta atau menjadi penenang. Kita tahu yang lain. Tapi ada juga yang kadang-kala permasalahan di rumah, katong datang di sekolah ketika anak-anak itu ribut, katong jengkel dari rumah bawa akan bisa para anak-anak nilai. Jadi pengalaman itu. Jadi dari proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, katong bisa lihat anak mana yang bisa katong rangkul cepat, anak mana yang katong bisa rangkul cepat.
Jadi dengan berbagai cara, apapun yang akan beta lakukan untuk anak didik ini, dari ketika kita memberikan materi sampai selesai, beta harus mencari cara bagaimana seribu macam yang beta cari cara untuk beta bisa memenangkan beta anak-anak ini. Pokoknya apa saja yang beta bisa berikan untuk mereka supaya beta bisa memenangkan anak-anak ini. Ini merupakan satu pengalaman, ya, pengalaman bagi beta bahwa di dalam menerapkan pembelajaran PJOK ini ada suka maupun duka yang harus kita hadapi. Tapi itulah talenta yang Tuhan kasih pada kita untuk melihat anak-anak ini. Itu mungkin dari beta, Kak Bus. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Elis sudah boleh berbagi cerita pengalaman mengajar Kak Elis selama bertugas hampir lebih 23 tahun sebagai guru PJOK. Di SD berapa Kak Elis? Kabuce pertama beta diangkat, beta waktu masih honor itu di SD Ahilal 1 di depan GPM itu Kabuce, kerusuhan beta pindah honor di SD 20. Iya, habis itu beta pindah karena kerusuhan beta pindah di SD 21 dan beta baru saja pindah di SD 64 ini per 3 tahun Kabuce. Oh, SD 64, baik. Samping SMA 11 dia. Iya, SD 2. SMA 11. Iya, dari SD 21. Ya, dari SD 21 udah mati nenek Tugu Dolan itu dan SD 38 itu baru kita dipindahkan ke sini Kabuce. Oke. Siap. Terima kasih Kak Elis sudah berbagi cerita dan pengalaman mengajar suka duka sudah dialami Kak Elis. Asam garam ya, orang Jawa asam garam, sudah makan asam garam. Berbagai kendala, hal-hal yang temui dalam proses-proses pembelajaran sudah cukup banyak. Dan bagaimana Kak Elis bisa menghadapi, bisa menanganinya, berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah tanggung jawab sebagai seorang guru PJOK itu berjalan, Kak Elis bisa handle itunya dengan baik. Baik, itu dari Kak Elis, kita bergeser ke Ibu Maria Sarah, Bu Surupet. Silakan Ibu Maria untuk berbagi cerita dan pengalaman mengajar. Silakan Ibu Sarah, silakan. Ibu Sarah keluar ya. Baik, kalau sambil menunggu Ibu Sarah, kita ke Kak Iqbal Tatisina, Bapak Guru SMK. Silakan Kak Iqbal berbagi cerita pengalaman mengajar di SMK Muhammadiyah. Kak Iqbal. Ya, Bapak Kakak Bu. Ya, silakan mari Kak Iqbal berbagi cerita terkait dengan pengalaman mengajar selama menjadi seorang guru PJOK. Ya, Kak Iqbal ini di SMK ya, di SMK Muhammadiyah. Ya. Silakan Kak Iqbal. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kakak dong, shalom. Jadi pengalaman beta mengajar di SMK Muhammadiyah, jujur beta mengajar ini sudah hampir 8 tahun di SMK Muhammadiyah Ambon. Sesuai dengan kualifikasi sebenarnya beta ini bukan guru ijazahnya bukan guru PJOK, cuman karena keterbatasan guru di sini makanya beta dipercayakan untuk mengajar PJOK. Nah, hal-hal yang mengalami kendala di beta sendiri pada saat untuk memasuki MGMP PJOK dalam lingkup SMA SMK yang ada di Kota Ambon. Keterbatasan info terkait dengan lomba yang disediakan oleh dinas, terus juga terkait dengan pembelajaran di
beta sekolah sendiri, alhamdulillah pembelajarannya lancar, anak-anak juga, karena 8 tahun ini beta berusaha keras bagaimana memahami MAPPJOK secara utuh, dari mulai gerak, dari pembelajaran bola besar, bola kecil, dan hal itu beta anggap biasa. Lalu ada hal-hal kendala juga yang beta temui pada saat pembelajaran, yaitu ada beberapa siswa yang memang dorang yang bisa ikut PJOK sama sekali karena mungkin kesehatannya. Nah, cara ini beta atasi dengan mereka duduk di samping lapangan, melihat gerakan yang dilakukan oleh teman, artinya beta melakukan tutur sebaya. Mereka melihat apa yang dilakukan, terus pada saat nanti ujian, karena rata-rata beta punya ujian PJOK itu dilakukan secara praktek, yang ada ujian tertulis. Sebab yang beta pahami, ketika anak-anak mengetahui gerak dengan sempurna, maka dong ini akan ingat selamanya gitu. Beda dengan yang tertulis, misalnya kita pukul passing atas itu untuk bola apa pada permainan bola voli, gunanya seperti apa. Jadi beta lebih mengedepankan ujian praktek supaya anak-anak juga bisa mengetahui secara jelas, secara detail pukulan yang benar pada saat permainan voli itu, pada passing atas gunanya untuk apa, passing bawah gunanya untuk apa, terus blok yang benar pada permainan bola voli itu untuk permainan bola besar sendiri. Mungkin itu saja Kakak Bu. Yang kita kedepankan di sini adalah tutor sebaya, karena semua anak-anak itu bisa punya kesehatan yang bugar. Gitu. Terima kasih Kakak Bu. Ya, baik, terima kasih Kak Iqbal. Jadi tadi kita sudah dengar dari Kak Elis dan Kak Iqbal bagaimana mereka menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi kendala terkait dengan proses pembelajaran. Ketika siswa mengalami masalah, ada beberapa hal yang mereka ambil sebuah keputusan, bagaimana pendekatan bisa dilakukan. Ini kita bicara bagaimana pembelajaran yang efektif. Ternyata apa yang disampaikan Kak Elis, Kak Iqbal, pembelajaran efektif itu kita sudah lakukan. Banyak hal yang kita sudah lakukan, tetapi secara teori, kita baru sadar ternyata kita sudah pernah lewati. Dari cerita-cerita yang tadi disampaikan oleh Kak Iqbal dan Kak Elis, kita bisa dengar, bisa tahu bahwa ada hal yang sudah dilakukan. Nah, sebagai guru PJOK, seorang yang dipercayakan 100%? Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha untuk mempelajari sesuatu secara baik dan kita fokus dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam sebuah proses pembelajaran yang baik. Baik, tadi itu Kak Iqbal, Kak Elis, sekarang Kak Sarah, silakan Kak Sarah. Berbagi cerita dan pengalaman mengajar selama menjadi seorang guru PJOK. Silakan Kak. Iya, kakak-kakak sekalian, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kita akan berbagi pengalaman ketika mengajar di sekolah SD. Iya, terus terang saya kakak-kakak, beta memang ketika beta ditempatkan atau diangkat sebagai guru, beta tidak melalui jalur honor dan lain-lain. Jadi ketika beta mengajar, setidaknya beta juga masih perlu banyak belajar dari guru-guru senior. Jadi ketika beta ditempatkan di sekolah SD Negeri 2 Paso, pada saat itu memang ada 2 guru senior, guru PJOK juga yang ada sama-sama dengan beta. Jadi ketika beta ditempatkan di sini, beta belajar lebih awal dulu dari mereka. Beta lihat seperti apa, bagaimana cara menghadapi anak-anak. Artinya memang ketika kuliah hal-hal itu sudah diterapkan, tetapi ketika ada dalam proses tatap muka bersama dengan anak-anak, baru kita bisa mengetahui seperti apa seorang guru ketika menghadapi siswa, apalagi terlebih khusus ini siswa SD.
Jadi ketika beta ada di SD Negeri 2 Paso, beta ditempatkan untuk kelas kecil. Artinya ini juga sebuah tantangan yang memang harus beta hadapi ketika berhadapan dengan anak-anak yang masih kecil, bagaimana caranya supaya beta bisa berhasil ketika beta mengajar. Jadi setidaknya banyak pengalaman yang memang beta temui. Jadi ini juga sebagai proses untuk beta melangkah maju sebagai seorang guru PJOK di sekolah dasar. Jadi ketika berhadapan dengan siswa-siswa SD, ada suka, ada duka, ada senang, ada kecewa, marah, punya segala macam hal beta temui ketika berhadapan dengan siswa SD. Dan ada juga ketika siswa kelas 1 khususnya ketika berhadapan dengan siswa yang memang termasuk siswa inklusi, berarti sebagai guru, ketika beta mau mengajar, aduh ini beta mau berhadapan dengan siswa seperti ini siswa baru masuk di kelas 1 ini, berarti bagaimana apa yang memang beta harus, pokoknya beta harus siap seutuhnya, siap mental, siap fisik, siap pengalaman yang memang benar-benar untuk berhadapan dengan siswa seperti ini. Karena ketika sebelum ada dalam proses pembelajaran, ketika ada dalam proses pengenalan lingkungan sekolah, banyak guru-guru yang mengatakan atau guru-guru yang memberikan masukan bahwa wah anak ini dia seperti ini, anak dia yang tenang, dia berjalan ke sana kemari, pokoknya dia suka mengganggu siswa-siswa yang lain ketika ada di dalam kelas. Nah, lalu berhadapan dengan hal seperti ini, beta lalu berpikir ini nanti ketika beta di lapangan berhadapan dengan anak seperti ini, berarti bagaimana caranya beta harus siap untuk berhadapan dengan anak seperti ini, karena jumlah siswa yang begitu banyak, jumlah siswa sekitar 25 siswa, lalu ditambah dengan 1 siswa yang termasuk kategori siswa inklusi, sehingga beta mau urus siswa yang mampu kah, siswa yang masuk dalam kategori inklusi kah. Jadi pokoknya sebagai guru memang butuh kesabaran, butuh ketenangan, harus ada persiapan yang luar biasa. Jadi setidaknya sebagai guru beta memang berupaya untuk bagaimana memenangkan siswa tersebut yang masuk dalam kategori siswa inklusi. Jadi ketika sebelum berhadapan dengan siswa itu, beta setidaknya berbagi dengan rekan-rekan guru di kelasnya, wali kelasnya, bahkan juga berbagi dengan guru-guru senior seperti apa, setidaknya mencari lebih pengetahuan untuk berhadapan dengan anak-anak kecil, siswa kelas 1 yang jumlahnya banyak, kemudian di dalamnya terdapat siswa inklusi. Jadi sebagai guru memang, apalagi guru PJOK, ketika ada di lapangan, aduh siswa ini dia sulari ke sana, dia sulari ke sini, belum juga anak yang termasuk kategori inklusi. Pokoknya mau bilang pusing, memang pusing, tapi seperti itulah memang tantangan yang harus kita hadapi sebagai guru PJOK, terlebih khusus bagi beta sebagai guru yang mengajar di kelas kecil. Jadi seperti itu Kakak Buce dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, kalau kita lihat Kak Aca dan Kak Elis ini sama ya di jenjang sekolah dasar, dan memang pengalaman itu bagaimana kakak-kakak mencoba mengatasi setiap masalah yang terjadi, menemui berbagai perbedaan, karena yang kita pelajari dalam bab selanjutnya ya, perbedaan itu sebuah keniscayaan. Kita tidak boleh menyamakan semua siswa. Siswa itu akan datang dengan berbagai latar belakang dia yang berbeda. Tadi Kak Aca singgung soal ada yang berkebutuhan khusus, jadi otomatis belajarnya inklusi itu harus akan tetap berjalan. Yang pasti bahwa kita memastikan bahwa setiap kebutuhan, kepentingan belajar siswa itu tidak terabaikan, dan mereka semua dapat terlayani dengan baik melalui proses pembelajaran PJOK yang menyenangkan, yang efektif, yang bisa kakak-kakak buat. Tadi Kak Sarah sempat menyinggung bagaimana Kak Sarah
menemukan, ya Kak Iqbal juga tadi menyinggung, ada siswa yang tidak bisa karena keterbatasan, dia tidak bisa melakukan, ada hal-hal langkah-langkah yang bisa diambil bagaimana memberikan treatment yang baik sehingga dia tidak kehilangan belajar dia, tapi mereka dihadirkan di tempat itu, mereka bisa mengamati teman-teman yang bisa melakukan, tapi tidak berarti mereka tidak belajar. Jadi ini hal-hal yang sudah kakak lakukan, bagaimana pembelajaran yang efektif, yang baik, yang kakak lakukan di sekolah masing-masing. Mungkin yang terakhir beta ingin dengar dari salah satu bapak juga, Kak Abdul Wakan atau Kak Tias, silakan Kak. Kakak berdua, siapa yang mau menyampaikan? Kak Uce. Oh, Kak Ferry. Jadi Oke, Kak baik. Ferry, menurut Kak Ferry, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa skor efektif pembelajaran PJK yang telah Kak Ferry lakukan di sekolah? Coba Sebentar Kak berikan. Uce, sebentar. Silakan Kak Ferry. Ya baik, terima kasih Kakak Buce. Ya. Menurut ya, pertanyaannya menurut Kak Ferry, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa skor efektivitas pembelajaran PJK yang telah Kak Ferry lakukan di sekolah? Ya kalau menurut beta, skala yang beta capai itu ada di skala 7. Ya, kenapa beta sampaikan di skala 7? Dengan alasan seperti ini, bahwa pengalaman belajar yang sudah beta alami sebagai guru PJK, yang pertama, awalnya beta pikir bahwa itu mudah dan itu gampang. Ternyata sulit juga untuk mengajar di dalam proses pembelajaran PJK, di mana kita harus mengetahui berbagai gerakan, karakteristik daripada peserta didik, dengan kemampuan, bahkan dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Nah, di situ kita juga tidak bisa menyamakan gerakan mereka. Nah, ketika di situ gerakan yang berbeda, nah di situ kita belajar yang saling efektif, yang efektif adalah yaitu menyamakan perbedaan-perbedaan itu, sehingga para peserta didik juga bisa melihat kembali bahwa teknik gerakan yang dilakukan itu untuk setiap mata pelajaran yang diberikan atau materi yang diberikan, entah itu permainan bola besar maupun permainan bola kecil. Nah, itu sebagian besar, rata-rata semua itu ada di ambang 9 dari 10 skala ya. Misalnya dari 10 skala berarti ambangnya 9, ada yang 7 itu dari peserta didik sendiri. Kalau pemahaman dan setelah apa yang sudah saya analisis daripada setiap gerakan yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, di mana juga peserta didik juga harus bisa membuat gerakan yang sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh guru. Nah, salah satu contoh Kakak Buce, bahwa beta sebelum mengajar, beta akan menunjukkan gerak aktivitas yang beta lakukan sendiri untuk peserta didik untuk sebagai contoh. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, sambil beta menunjukkan gerak, beta memandu juga dengan gambar yang sudah beta kasih untuk setiap kelompok itu akan pelajari setiap gambar. Bahkan di awal pembelajaran itu, sebelum memulai, beta sudah menyampaikan untuk peserta didik untuk terlebih khusus mencari informasi, referensi berbagai materi terkait dengan pembelajaran yang nantinya akan diberikan, diajarkan. Sehingga pada saat pembelajaran nanti, peserta didik juga tidak dapat atau tidak gugup, tidak kaku dalam proses belajar. Karena di awal pembelajaran sudah diberikan materinya, sehingga peserta didik itu sudah punya gambaran besar bahwa apa yang sebenarnya nanti harus dilakukan dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, dari situ mereka sudah diingatkan kembali, khususnya untuk pembelajaran di tingkat SMK atau SMA. Nah,
pola pikir mereka ini sebenarnya sudah tidak lagi seperti ada pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sebenarnya sudah tidak lagi. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang mempergerakkan mereka ada di kondisi lebih tinggi dibandingkan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Nah, pembelajaran ini juga pun sama dari awal. Setiap pembelajaran saya pikir bahwa SD, SMP semua sudah dapat materi yang sudah diajarkan. Tetapi ada sekolah-sekolah juga yang pernah belajar terkait dengan materi-materi itu yang sudah diajarkan, ada juga belum dapat. Jadi di situ saya juga berusaha untuk bisa bisa untuk mensikapi kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Nah, saya juga diberikan tanggung jawab untuk mengajar di kelas 10 salah satunya. Sehingga di situ berbagai hal dari sekolah menengah pertama yang mereka tempuh sampai di tingkat SMK itu kan ada perbedaan dari setiap sekolah itu kan berbeda. Sehingga banyak peserta didik ada yang belum paham terkait dengan materi permainan bola voli misalnya, atau belum paham terkait dengan materi bola basket. Nah, di situ mereka berusaha untuk diajarkan kembali, mengingat kembali bahwa apa yang diajarkan di sekolah menengah pertama. Sehingga jenjang yang saya ingatkan untuk peserta didik bahwa di tingkat SMK atau SMA ini pengembangan gerak yang harus dilakukan itu betul-betul dia harus maksimal. Bukan diajarkan untuk menjadi atlet, tidak, tetapi menjadi pemahaman mereka itu harus lebih tinggi dibandingkan sekolah menengah dasar maupun sekolah ada di menengah pertama. Nah, itu yang selalu saya ingatkan untuk anak-anak, sehingga ketika mereka keluar dari sekolah, mereka akan ingat, oh ternyata gerak yang sudah dilakukan kita seperti ini, dan mengarahkan mereka juga bisa saja bisa melebihi daripada tingkat prestasi misalnya di luar. Sehingga itu juga mereka bisa lakukan di dalam masyarakat, misalnya contoh dalam permainan bola voli. Nah, permainan ini kan sangat populer di masyarakat, apalagi setelah mereka keluar dari sekolah. Nah, di sekolah setelah mereka keluar, mereka pasti akan berpikir, oh ternyata kita belajarnya seperti ini dari SD, SMP, ternyata seperti ini. Nah, kalau misalnya kita belajar dari SMP bahkan sampai menengah sekolah menengah kejuruan atau SMA, nah ini kita juga harus pikirkan, masa selama Anda belajar dari SD, SMP, bahkan SMK, masa Anda tidak tahu geraknya seperti apa. Nah, ini kita mencoba untuk memahami proses gerakan anak, sehingga anak harus dimampukan dalam melakukan setiap gerakan-gerakan yang harus dilakukan oleh anak itu sendiri. Lalu yang berikut, mengajar di tingkat SMK bahkan SMA ini kan jenjangnya sudah beda. Pengalaman soal belajar, banyak peserta didik yang namanya suka uji coba. Nah, kadang-kadang peserta didik banyak yang suka menguji coba gurunya, terus ada yang suka sengaja dalam proses pembelajaran. Nah, ini hal-hal perlu yang harus kita sikapi bersama dalam proses pembelajaran. Salah satunya pernah ketika saya mengajar Kakak Buce dan teman dan kakak-kakak yang lainnya, pernah ada siswa yang waktu belum disuruh buat gerakannya itu, siswa itu sudah buat. Dan ketika saya mengajar, saya tidak pernah menyuruh untuk anak-anak itu mengambil peralatan. Itu tidak boleh sama sekali. Artinya begini, kita harus ajarkan anak-anak untuk bersikap disiplin dan harus tahu aturan dalam proses pembelajaran. Dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama lewat waktu pembelajaran, itu juga merupakan salah satu pembelajaran yang efektif sebenarnya. Lewat kesepakatan awal, mulai belajar jam berapa, sampai jam ganti jam berapa. Nah, apalagi sudah ada di tingkat SMA dan SMK, mereka tidak mungkin ganti, mereka tidak dari rumah sudah ganti, tidak mungkin. Sampai di sekolah baru mereka bisa ganti pakaian olahraga seperti itu. Sehingga mereka juga harus bisa menelisir waktu. Nah, anak-anak sekarang ini kadang mereka menganggap waktu itu tidak terlalu penting, waktu itu biasa-biasa saja. Sehingga kebanyakan ketika belajar banyak waktu yang tersita. Nah, dengan demikian, nah ini pengalaman yang diajarkan di jenjang SMK, di jenjang SMA. Itu kalau menurut saya tidak tahu dengan kakak-kakak yang lain. Ya, ini menurut pengalaman saya sendiri bahwa peserta didik ini
dia sampai jenjang SMK atau SMA ini, awalnya dia akan mulai dari sekolah dasar. Sehingga sekolah dasar dia baik, sekolah menengah pertama dia akan lebih baik, dan sampai di SMK dan SMA pun dia akan lebih baik lagi, sehingga dia bisa tahu bahwa waktu itu sangat penting dan juga kembali ke keluarga mereka masing-masing, khususnya apa yang nantinya mereka pelajari, ya itu bagian juga dari hidup mereka ke depan. Nah, contohnya menghargai waktu, menghargai guru, menghargai teman di sekolah. Ya. Pernah juga ketika saya belajar bersama peserta didik, ada peserta didik yang tadi saya sudah sampaikan ke Kak Buce, itu kalau belum disuruh pegang bola atau belum disuruh buat gerakannya, siswa itu sudah buat. Nah, pada akhirnya siswa itu mengalami cedera. Dan satu sisi pada saat mengalami cedera, itu memang awalnya saya bingung, mau bikin apa ini sebenarnya. Ya, padahal saya berpikir-pikir bahwa ini tanggung jawab saya sebagai guru olahraga. Mau dan tidak mau pada saat jam pelajaran itu, saya punya jam, saya harus bertanggung jawab. Nah, ini merupakan pembelajaran juga untuk kita sebagai guru olahraga, untuk bagaimana setiap pembelajaran yang dilakukan, kita tidak boleh meninggalkan anak itu dia sendiri dalam melakukan gerakan. Kita harus memandu atau memantau, jangan membiarkan peserta didik melakukan gerakan sendiri. Jangan anggaplah kalau memang seandainya guru tidak ada, saya tidak mau untuk melakukan peserta didik di kelas tanpa ada guru yang memandu atau guru yang memperhatikan, karena itu fatal ketika tidak dilihat anak SMA saja seperti, apalagi anak SMP atau anak SD. Nah itu misalnya contoh, misalnya kalau berolahraga di tempat parkiran misalnya ada kendaraan ataupun ada yang lain, nah itu sering kali terjadi mungkin bola mengena kendaraan atau mengena apa saja di situ, ya itu menjadi tanggung jawab kita sebenarnya sebagai guru olahraga, apalagi kita di lapangan. Nah kalau tempat olahraga saya bersama anak-anak itu kan pasti dekatnya dekat tempat parkiran, sehingga saya sampaikan hal itu, dan saya juga tidak mau hal itu terjadi, dan dengan demikian saya akan mengembalikan anak-anak semua untuk belajar di kelas. Nah dan kita juga di SMK untuk selalu memacu dan memotivasi anak untuk mereka bisa belajar mandiri, dan mereka bisa kreatif, inovatif. Dan pengalaman terakhir, saya menyuruh anak-anak membuat proyek, yaitu terkait dengan pembuatan video pembelajaran. Kira-kira teknik pembelajaran ini seperti apa, pada saat melakukan menendang bola bagaimana cara mereka membuat video seperti apa, tapi video pembelajaran di dalam proses permainan. Nah, oke, mungkin sementara dari saya seperti itu Kakak Buce, dan kakak-kakak yang lainnya mohon maaf kalau salah kata ya, atau mungkin terlalu panjang penyampaian saya mohon maaf kakak-kakak. Ini kita berbicara terkait dengan pengalaman. Oke, baik, terima kasih Kakak Buce ya. Terima kasih Kak Ferdi. Jadi baik ya, banyak hal yang sudah bisa disampaikan ya. Jadi dari angka 1 sampai 10, Kak Ferdi berada di 7 dengan berbagai alasan yang telah disampaikan, dan bagaimana pengalaman-pengalaman yang tadi Kak Ferdi sudah dapati di lapangan selama menjadi seorang guru PJOK sudah bisa di-share. Dan terus kakak-kakak kita semua menghadapi persoalan yang berbeda dan dituntut, mau dan tidak mau kita dituntut untuk bisa memecahkan masalah itu, mendapatkan solusi dari setiap persoalan sebagai guru PJOK. Sepanjang itu kita akan bisa menjembatani, mengakomodir seluruh kepentingan, seluruh kebutuhan belajar siswa. Banyak hal yang telah kakak-kakak sampaikan, mulai dari Kak Elis tadi, Kak Iqbal, sampai Kak Sarah, dan terakhir Kak Ferdi. Baik kakak-kakak, sudah 4, kita akan lanjutkan diskusi kita. Kita punya waktu, tapi sekarang kita akan berlanjut ke yang berikut. Ya. Adalah long term memorizing. Jadi ini terkait dengan memori jangka panjang kakak-kakak. Jadi long term memorizing ini terkait dengan memori jangka panjang. Jadi kalau manusia itu kenapa dia bisa ingat, karena itu dia sudah melekat sesuatu yang dia pelajari
sudah melekat di memori jangka panjang dia, sehingga sampai kapanpun dia tidak akan lupa. Nah, kita akan masuk, jadi seperti contohnya gini kakak. Misalnya kita belajar PJOK, bagaimana melakukan passing bawah dalam permainan bola voli, posisi kaki kira-kira bagaimana. Tapi kalau itu dia tidak melekat di memori jangka panjang kita, maka setelah menjelaskan kepada siswa yang mempraktekkan, pasti besok sudah lupa lagi. Dia tidak tahu mau buat apa ketika kita memberikan instruksi. Nah, kita akan masuk di long term memorizing ini kakak-kakak. Namun kakak-kakak ikuti gerakan saya. Saya mohon semuanya untuk mengaktifkan kamera. Saya mohon untuk semuanya mengaktifkan kamera kakak-kakak. Dan silakan mengambil posisi yang baik. Ini kita bicara tentang long term memorizing. Jadi sesuatu yang kalau kita akan ingat dan dia sudah melekat di memori jangka panjang kita, maka kita bisa melaksanakannya, bisa mengingatnya terus. Jadi nanti ada gerakan, silakan nanti kakak-kakak mengikuti gerakan saya. Kita akan bagaimana mengingat 9 aspek pengajaran PJOK yang efektif. Jadi kakak-kakak ikuti gerakan saya. Saya mohon Kak Elis, Kak Ferdi yang lain untuk bisa mengaktifkan kamera dan silakan mengambil posisi yang baik di depan kamera. Jangan sampai tangan kena laptop atau kena apa, hati-hati. Ambil posisi. Jadi silakan ikuti gerakan saya ya kakak-kakak. Jadi baik kakak-kakak. Kan kakak-kakak sudah pelajari, jadi ada 9 aspek pengajaran PJOK yang efektif. Ya. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran, keterlibatan. Yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik, ya. Jadi ada 9 aspek pengajaran PJOK yang efektif. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Kedua itu keterlibatan aktif peserta didik. Yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Yang ketiga itu pengajaran berdiferensiasi. Yang ketiga. Yang keempat, pemogresan dan pentahapan konten. Yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Keenam, umpan balik. Ketujuh itu komunikasi yang efektif. 9 itu penilaian dan evaluasi. Dan ke-8 ya, 8 penilaian dan evaluasi, ke-9 keselamatan. Nah, kakak-kakak silakan ikuti gerakan saya. Supaya kita mudah, mari kita buat gerakan dengan 9 aspek pengajaran PJOK yang efektif. Kalau tujuan pembelajaran silakan kakak-kakak buat tangan ke depan kakak-kakak. Tujuan pembelajaran tangannya di depan. Sudah? Kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Keterlibatan aktif peserta didik. Jadi keterlibatan ya, kita ambil tarik ke dalam. Keterlibatan aktif peserta didik. Jempol. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Jarinya naik turun kakak-kakak. Pembelajaran berdiferensiasi. Kakak itu kamera mati, kau tuh sudah pelia. Kau juga tidak pelia. Kok kamera saya mati? Saya juga mati. Ini ada aktif. Ada menyala. Pakai HP. Ada yang Itu jaringan kayaknya. Kamera mati. Nah itu Pakai baru HP mati. apa? Sudah Kak Iqbal? Terlihat tidak? Itu baru sudah.
Oke, baik. Kak Tias, ambil posisi baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran, tangannya lurus ke depan. Dua tangan, tujuan pembelajaran. Kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi, jarinya, dua jarinya seperti ini. Ya, berbeda ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. 9 aspek pengajaran PJOK yang efektif. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tangan dirapat, dirapat. Biasanya dapat lihat ke C. Tujuan pembelajaran, Ikut saja. keterlibatan peserta didik. Masuk jempol. Ya. Yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Ini, jarinya naik turun. Pengajaran berdiferensiasi. Oke, kita mulai ulang dulu. Tujuan pembelajaran. Posisi tangannya rapat. Keterlibatan aktif peserta didik. Kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Tarik. Tarik jempol. Langsung jempol. Keterlibatan aktif peserta didik. Pengajaran berdiferensiasi. Jarinya. Ya. Oke. Nah. Yang keempat, pemogresan dan tahapan konten. Pemogresan itu gini. Kakak, pemogresan. Pemogresan naik dan pentahapan konten. Jarinya di tangan sebelah lalu naik. Ya. Itu pentahapan konten. Pemogresan dan pentahapan konten. Yap. Oke, Katias. Coba Katias. Tujuan pembelajaran. Tangannya di mana? Tujuan pembelajaran, ya. Keterlibatan aktif peserta didik. Tarik ke dalam. Keterlibatan aktif peserta didik. Ya, betul. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, good. Yang berikut, pemogresan. Dan pentahapan pemogresan naik. Dan pentahapan konten. Itu yang keempat. Oke. Yang kelima, penjelasan. Penjelasan itu keluar. Menjelaskan dan demonstrasi keterampilan. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Coba kakak. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Ya, penjelasan kenapa dan demonstrasi keterampilan karena ini gerakan pemanasan. Ya. Hafal ini masing-masing supaya waktu PTM pasti semua peserta ini hafal. Kita ulang di 4 dan teknik 5. 4, pemogresan dan pentahapan konten. Pemogresan dan pentahapan konten. Yang berikut, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Ya. Udah 5 ya, kakak. Kita mulai dari awal. Kak Iqbal, kita mulai dari awal. Tujuan pembelajaran. Terus keterampilan. Keterlibatan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Ya. Pentahapan.
pemogresan dan pentahapan. Pemogresan dan pentahapan konten. Yang berikut penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Berikut umpan balik. Umpan balik. Umpan balik ya. Depan dulu baru balik. Umpan balik. Kaca kelihatan tidak? Kelihatan, Kang. Nah itu Katias punya kok hilang-hilang. Sinyal itu Katias. Iya. Umpan balik. Itu yang keenam, kakak. Umpan balik. Umpan balik. Ya. Yang ketujuh komunikasi yang efektif. 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 Ya, komunikasi yang efektif. Oke, yang berikut penilaian, menulis penilaian. Ya. Yang penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi. Buka buku lah, buka buku. Penilaian dan evaluasi. Penilaian gerakan menulis dan evaluasi. Yang berikut keselamatan. Keselamatan. Baik kakak, kita mulai ya, kita mulai. Tujuan. Kakak semua. Keterlibatan. Kita mulai. Pengajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Ya. Keterlibatan aktif peserta didik. Keterlibatan. Pengajaran Pengajaran berdiferensiasi. diferensiasi. Pemogresan. Dan pentahapan. Ya. Terus penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Umpan balik. Terus Ya. komunikasi yang efektif. Terus penilaian dan evaluasi, buka lembaran buku. Yang terakhir keselamatan. Baik, Siap, Kak. itu kakak, itu adalah salah satu metode bagaimana long term memorism ini bisa melekat di memori jangka panjang seorang anak. Jadi kita bisa, kenapa ada berbagai metode yang terkadang kita lihat begitu efektif, ada guru-guru lakukan, tapi dengan sinyal-sinyal, tanda-tanda. Jadi bagaimana dia menghafal sesuatu tapi dengan gerakan tangan. Kalau gerakan ini seperti apa? Itu kenapa kakak-kakak? Karena akan mempermudah peserta untuk mengingat secara jangka panjang. Kalau sesuatu yang sudah tertanam di memori jangka panjang kita, maka tidak akan mungkin dilupakan. Nah, sebagai guru PJOK kita wajib mengingat dan memahami 9 aspek pengajaran PJOK yang efektif. Oke, kita akan lakukan satu-satu ya. Mohon yang kakak yang lain bisa untuk mengaktifkan ya, kamera masing-masing. Dan kita akan mulai dari Kak Aca. Kak Aca akan memimpin kita dengan 9 aspek pengajaran PJOK yang efektif. Oke, satu-satu supaya bisa mengingat. Oke, kakak-kakak, kita mulai dengan gerakan yang pertama, yaitu tentang tujuan. Ya, tujuan. Kemudian keterlibatan siswa aktif. Oke. Ya, kemudian pengajaran berdiferensiasi.
Yang keempat, pentahapan pemogresan. Kemudian penjelasan dan demonstrasi. Yang keenam, umpan balik. Ya. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Yang kedelapan, penilaian, evaluasi. Dan yang kesembilan, keselamatan. Siap, Baik. Kak? Terima kasih Kak Aca. Kak Iqbal, silakan memperagakan 9 aspek pengajaran yang efektif dengan tangan yang tadi sudah dari tadi saya bisa latih bersama. Tujuan pembelajaran yang berikut, keterlibatan aktif peserta didik. Keterlibatan Kak, keterlibatan aktif peserta didik. Berikut pengajaran berdiferensiasi. Jari. Pengajaran berdiferensiasi. Keempat, pemogresan dan pentahapan pemogresan dan pentahapan konten. Pentahapan konten. Ya. Berikut penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Umpan balik. Umpan balik, Kak. Umpan balik, tangan, umpan balik. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif. Penilaian. Oke, yang berikut kakak, penilaian dan evaluasi. Yang terakhir, keselamatan. Baik, ini kakak-kakak yang lain di mana ya? Kak Aca, Kak Elis. Yap. Kak Ferdi. Ya Kakak Buce. Ya, tidak bisa aktifkan kamera? Sebentar Kakak Buce. Kak Tias. Oke, silakan Kak Ferdi. Kakak Buce sabar beta nih. Apa? Saya lihat tadi itu gerakannya memang sing maksimal tadi, memang karena posisi tadi Sinda Pelia memang sama sekali Sinda Pelia gerakan. Silakan Aca bantu. Ya, boleh. 9 aspek pengajaran Jokaya efektif. Mulai Kak Aca, contohkan ke Kak Ferdi, Kak Aca. Kak Ferdi, yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Tangannya Kak Ferdi, gerakan tangannya mana? Oh, gerakan tangan. Lurus ke depan. Angker. Yang kedua, tangan tutup. Gitu ya? Iya, tujuan. Ini tujuan. ke depan jarinya Kak, jari. Tutup jari, Rapat Kak. ke depan. Rapat. Bukan. Ini Kak, lurus. Jarinya. Ini Habis kakak-kakak kakak harus Sinda Pelia kamera lah jadi. Ini di PTM nanti disuruh buat nih. Tujuan.
Habis saya dapat lihat gambar semua. Kakak Buce, ini gambar video apa? Kamera tolong dinyalakan kah supaya ketemu bisa lihat apa Sudah contoh Kak. Sudah. Saya dapat lihat. Begitu sih Kawakan silakan. Kawakan. Siang. Oke, tujuan pembelajaran. Mana tangannya? Keterlibatan aktif peserta didik. Langsung jempol. Ya, pintar. Pengajaran berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi. Ya. Pemogresan dan pentahapan konten. Luar biasa. Oke. Kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang berikut, umpan balik. Ketujuh, komunikasi yang efektif. Ya. Kedelapan, penilaian dan evaluasi. Mana kawakan? Ya. Oke. Kaca, kawakan ini hafal betul nih. Siap, Kak. Kesembilan, keselamatan. Keselamatan. Oke. Baik, kakak-kakak semua. Jadi ini kakak-kakak ya, 9 aspek pembelajaran yang efektif. Nah, kalau kita lihat tujuan pembelajaran sekarang ini, kakak-kakak kemarin kita sudah belajar terkait dengan backward design. Kalau tujuan pembelajaran ini kita mulai lihat dengan apa? Dari CP ya, kakak-kakak. Jadi dari CP turunnya tujuan pembelajaran. Jadi kita semua kemarin sudah mempelajari ya CP terbaru yang kakak-kakak sudah dapat. Nah, pembelajaran efektif yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kita pastikan bahwa tujuan pembelajaran itu kita susun berdasarkan CP. Ada fasenya, ada elemennya, ada CP-nya. Dari CP kemarin yang sudah dijelaskan kita bisa menurunkan tujuan pembelajaran. Yang berikut keterlibatan aktif siswa. Yang pasti bahwa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, maka dalam proses pembelajaran kita pastikan bahwa siswa itu aktif. Nah, bagaimana aktifnya siswa terkait dengan apa yang akan kita gunakan, metode, model, ya, apa yang kita pakai, sehingga betul-betul keterlibatan aktif siswa itu ada. Jadi itulah yang bisa membuat sesuatu tujuan pembelajaran itu bisa tercapai apabila keterlibatan siswa aktif terkait dengan metode yang kita pakai. Yang berikut pengajaran berdiferensiasi. Kemarin kita sudah bahas bagaimana diferensiasi bisa terjadi. Ada 3 hal terkait dengan diferensiasi dan bagaimana kita guru. Karena dengan diferensiasi kita dapat mengakomodir seluruh kepentingan kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Yang berikut ada pemogresan dan pentahapan konten. Kita mulai dari bagaimana kita mulai dari mempelajarkan sebuah keterampilan. Mulai dari awal, dari keterampilan yang mudah sampai dengan yang sulit. Terkait dengan pemogresan. Dan ada pentahapan-pentahapan yang kita lakukan. Kita kan tidak mungkin suruh anak langsung menendang bola kan, kawakan. Nah, dalam pembelajaran kita sebagai guru PJOK, kita harus melihat itu pemogresan dan pentahapan. Bagaimana progresnya terjadi dalam setiap hal pentahapan yang kita lakukan. Setiap progres ini menentukan ya. Ketika kita membelajarkan anak SD, SMP, SMA, ada tahapan-tahapan apalagi terkait dengan keterampilan gerak. Jadi sebagai guru PJOK kita harus juga menguasai pentahapan-pentahapan dalam pembelajaran. Jadi kita tidak serta-merta, tapi bagaimana anak mengenal sesuatu, bagaimana dia berkenalan, setelah itu dia merasakan, dan setelah itu dia bisa melakukan secara bertahap, itu yang akan membuat anak itu suka, cinta.
Kenapa? Karena ketika anak mengalami trauma, maka bahaya. Misalkan, kalau di SMA biasanya kalau kita suruh anak melakukan passing bawah bola voli, pasti dia akan takut. Kenapa? Karena kita setiap melakukan, kita langsung disuruh kita melempar bola, anak melakukan passing bawah. Otomatis ada sesuatu yang dia rasakan, pasti sakit, apalagi bolanya itu tidak asli misalnya. Ketika perkenaan bola dengan tangan dia akan merasa sakit, dan itu akan menjadi trauma tersendiri bagi dia. Dia akan malas, tidak suka, mau main ini, anak passing bawah ini pasti sakit ini. Ya, jadi ingat sekali ada penguresan dan pentahapan dalam proses pembelajaran yang efektif itu, dalam membelajarkan keterampilan. Yang berikut adalah penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Setiap penjelasan harus disertai dengan apa? Demonstrasi, kakak-kakak sekalian. Jadi pembelajaran yang aktif dalam PJOK tidak saja kita baca buku, suruh siswa catat, kakak-kakak. Ketika kita menjelaskan apa itu gerakan, kita juga harus mampu untuk mendemonstrasikan gerakan itu. Kenapa? Karena kita adalah PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Terkait dengan keterampilan, kita harus mampu menunjukkan minimal contoh. Kalau kita tidak bisa mendemonstrasikan, bagaimana kiat-kiat kita? Oh iya, saya ini kurang terampil. Tapi ada siswa yang dia mengikuti, misalnya dia atlet basket di situ, dia atlet cabang olahraga tertentu. Kita pakai dia untuk mendemonstrasikan sambil kita menjelaskan. Kenapa? Karena dengan demikian akan terjadi sebuah proses pembelajaran yang efektif di situ. Anak bisa langsung tahu ketika apa yang kita jelaskan, dia langsung bisa buat, dia bisa langsung melakukan, dia meniru apa yang kita lakukan dengan baik. Jadi ingat sekali, penjelasan dan demonstrasi keterampilan adalah sebuah kesatuan yang utuh. Kita menjelaskan sekaligus kita mempraktekkan. Yang berikut kakak-kakak, harus ada juga umpan balik kakak-kakak. Kita meminta umpan balik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa terjadi ada sebuah progres yang baik kalau kita tidak dapat umpan balik dari siswa. Pak Guru, beta bisa lakukan ini tapi di sini beta paling sulit ya, kenapa ya? Pak Guru, Pak, beta kalau gerakan langsung seperti ini beta bisa, tapi kalau dibantu beta bisa. Misalkan dalam roll depan, anak mampu, dia berani untuk melakukan roll depan, tapi harus dibantu. Tapi kalau tidak dibantu, anak akan malas, tidak mau. Jadi kita harus dapat juga umpan balik dari siswa. Ya, dalam setiap proses pembelajaran. Harus ada hal yang kita dapati. Karena tidak semua anak ketika kita menjelaskan dan kita mempraktikkan, lalu dia bisa melakukan. Mungkin dia membutuhkan bantuan teman. Atau Pak Guru, karena kita guru laki-laki, ada siswa perempuan ya, Pak Guru, nanti teman perempuan saya bantu ya. Nah, umpan-umpan balik seperti ini yang ketika kita mendapatkannya dari anak, akan terjadi sebuah aktivitas dalam proses pembelajaran yang baik. Nah, komunikasi yang efektif. Jangan sampai gaya-gaya komunikasi kita bisa menggunakan berbagai hal. Media, ya, yang efektif yang seperti apa. Ya, jadi dalam proses pembelajaran itu bisa terjadi kalau komunikasi itu efektif. Penilaian dan evaluasi itu penting, kakak-kakak semua, karena semua harus tercatat. Ya, penilaiannya harus terbuka, sehingga anak-anak benar-benar tahu dia dalam taraf mana. Dan evaluasi itu penting, kenapa dia mencapai nilai yang seperti ini, maka evaluasi itu penting bahwa dia harus seperti ini. Ya, yang terakhir adalah keselamatan. Ya, ini keselamatan ini penting kakak-kakak. Misalnya roll depan, ada anak yang gemuk, ketika kita dipaksakan, kamu cepat lakukan, padahal dia tidak bisa. Misalnya kita paksakan, bisa menjadi risiko yang bahaya bagi dia. Atau di kolam renang, setelah pemanasan kita pengenalan di air, tiba-tiba kita masuk kolam besar,
Semua anak diwajibkan masuk tanpa kita melihat siapa yang tahu berenang, yang siapa yang tidak tahu berenang, kita perintahkan semua masuk. Nah, itu bahaya. Keselamatan bahaya, keselamatan terabaikan dan bisa terjadi hal-hal yang di luar apa yang kita inginkan. Jadi kakak-kakak, ini adalah 9 aspek pembelajaran, ya, 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif yang wajib kakak-kakak ingat. Ya, dan bagaimana dengan gerakan yang tadi kakak-kakak bisa pelajari, ya. Pasti kakak-kakak bilang, iyo. Tadi dengan gerakan yang seperti ini, gerakan-gerakan, ya, tujuan, keterlibatan aktif, ya, pengajaran yang berdiferensiasi, ada pemogresan dan pentahapan, ya, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, ada umpan balik, ada komunikasi yang efektif, ada penilaian dan evaluasi, ya, ada keselamatan. Sadar atau tidak, kakak-kakak pasti hafal dalam sekejap ini. Ya, kenapa? Karena kita mulai dengan gerakan-gerakan. Ini metode, salah satu metode yang coba dipakai supaya kita cepat ingat. Karena ini sangat substansi. Sebagai guru PJOK kita wajib ingat ada 9 aspek pembelajaran dan bagaimana kita melaksanakan setiap tahapan-tahapan ini, maka akan terjadi sebuah pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi ini wajib ya kakak-kakak, bukan sekedar tuntutan hari ini kita mengajar lalu kakak-kakak harus hafal, ya, tidak. Tapi minimal kakak-kakak sudah harus ingat. Kalau bikin begini, oh ini tujuan pembelajaran, keterlibatan, ada pengajaran berdiferensiasi. Nah, setiap tahapan ini mari kita maknai dia secara baik sehingga dalam proses-proses pembelajaran ini aman, ya. Baik kakak-kakak sekalian, nah ini 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif, ya. Empat kriteria, ya kakak-kakak, pembelajaran yang efektif. Yang pertama kakak-kakak, kriteria pertama itu dia berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Jadi kalau kakak-kakak, ya, sudah melakukan 9 tahapan itu, bagaimana kakak-kakak bisa melakukan dia? Maka pengalaman belajar 4 kriteria akan didapati adalah berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, ya. Kriteria yang pertama, yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan keempat, berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam rangka kognitif, efektif, dan psikomotor. Jadi 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif ini dia berpotensi, ya. Pertama itu berpotensi meningkatkan pembelajaran yang motorik yang efektif, keterampilan motorik siswa, ya. Kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran, ya kakak-kakak. Yap, jadi kakak-kakak sekalian, jadi 4 pengalaman belajar efektif ini nanti kakak-kakak bisa dapatkan ketika kita sudah melakukan 9, ya, aspek tadi dengan baik. Nah, siswa akan berpotensi, ya, kalau berpotensi dia meningkatkan keterampilan motorik siswa. Jadi itu yang akan didapati, ya. Memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Ketika 9 kriteria itu kita lakukan dengan baik, maka dapat memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran.
Nah, sesuai juga dengan level dan pengalaman semua peserta didik. Kita lihat tadi ada 9, ya, dia berpeluang ya terjadi hal-hal seperti ini. Berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pembelajaran. Jadi itu KKK 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Nah, kakak sekalian, untuk 20 menit ke depan ini kita akan mendiskusikan 5 kalimat kunci kakak. Ya. 5 kalimat kunci. Kita yang hadir di sini mungkin saya akan bagi hanya 2 kelompok saja. Saya akan buat breakout room dalam kelompok, dan saya berharap siang ini kakak semua dapat terlibat aktif. Kakak yang menggunakan laptop mungkin bisa lebih partisipatif lagi sehingga bisa membantu kita dalam proses belajar. Jadi ada 5 kalimat kunci yang kita akan diskusi bersama-sama yang akan kakak lakukan dalam kelompok masing-masing. Nah, kalau di sini peserta dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, kita di sini yang hadir ini kan tidak semua ya, dan saya berharap di sini ada 7 orang ya, 7 yang hadir. Saya akan membaginya dalam 2 kelompok kakak-kakak, dan kita akan lakukan diskusi secara bersama-sama di kelompok. Nah, peserta dibagi menjadi 2 kelompok nanti. Tugas kakak-kakak sekalian adalah membuat dalam bentuk PowerPoint hasil diskusi terkait dengan beberapa kalimat kunci yang ada dalam pembelajaran di slide berikut ya. Jadi kakak-kakak nanti dibagi dan ada kata kunci di slide berikut, dan gunakan pertanyaan pemantik berikut sebagai bahan diskusi. Ya, kakak-kakak bisa dilihat ya, mengapa kalimat kunci yang mereka dapati ini penting dan diperhatikan dalam penerapan pembelajaran Projika. Jadi nanti ada kalimat kunci yang disampaikan di slide berikut, dan kakak ini adalah pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan pemantik yang kakak bisa kerjakan, bisa menulisnya. Yang pertama, mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran Penjoka. Jadi sekali lagi, mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran Penjoka. Yang kedua, ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Nah, kakak akan selama 15 menit kakak kerjakan di breakout room 15 menit. Setelah itu kembali lagi untuk kita mempresentasikan. Oke, baik kakak, izinkan saya untuk breakout room dulu ya. Saya akan bagi langsung semuanya. Jika kakak mungkin bisa langsung catat 2 kalimat pemantik ini, pertanyaan pemantik ini, mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan Projika. Ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Ya, kakak, ini 5 kalimat kunci. Dan silakan kakak nanti ada di breakout room. Kakak akan berada di breakout room selama 15 menit.
Oke. Silakan kakak-kakak masuk di room masing-masing. Saya sudah tinggal Kak Iqbal, Kak Tias. Kakak-kakak sudah bisa mulai. Ada 5 kalimat kunci sini kakak-kakak. Dan silakan jadi ini ada 5 kalimat kunci kakak-kakak ya. Jadi pertanyaan pemantiknya itu kakak nanti jawabannya langsung bisa ditulis buat dalam bentuk PowerPoint setelah ini dipresentasikan. Yang pertama, mengapa kalimat kunci ya? Mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK. Jadi mungkin nanti bisa dibagi kelompok 1 ya.